Waktu pagi adalah momen yang bisa menentukan suasana hati dan produktivitas seseorang sepanjang hari. Islam mengajarkan pentingnya memulai hari dengan cara yang baik dan penuh keberkahan. Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang sempurna telah menunjukkan kebiasaan-kebiasaan pagi yang tidak hanya berpahala, tapi juga dapat meningkatkan mood dan semangat dalam menjalani aktivitas harian. Berikut beberapa kebiasaan pagi Rasulullah SAW yang patut kita teladani untuk menjadikan pagi kita lebih positif dan berkualitas. 1. Bangun sebelum subuh. Nabi Muhammad SAW biasa bangun di sepertiga malam terakhir untuk sholat tahajud. Bangun lebih awal sebelum subuh memberikan ketenangan spiritual, kesempatan berdoa dalam keheningan, serta menghindari rasa terburu-buru saat memulai hari. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW mengatakan, Tuhan kita yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, "Siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bangun lebih pagi juga memberikan waktu untuk refleksi diri dan menyiapkan hati yang lapang dalam menghadapi hari. 2. Berwudu dan berzikir. Begitu terbangun, Nabi SAW langsung berdoa dan berwudhu. Di antara doa bangun tidur adalah, Alhamdulillahilal ahyana bada ma amatana wa ilaihi nusyur, artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Doa dan wudhu di pagi hari bisa memberi manfaat untuk menyegarkan tubuh dan menenangkan jiwa. Kedua aktivitas ini juga menjadi cara kita mengawali hari dengan syukur, bukan keluhan. 3. Sholat subuh berjamaah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Subuh berjamaah bisa membawa ketenangan batin, keberkahan waktu, dan pahala yang besar. Sholat subuh juga melatih disiplin dan menciptakan ketenangan spiritual sejak pagi. 4. Berzikir dan membaca Al-Quran. Nabi SAW biasa berzikir dan duduk di tempat syalatnya sampai matahari terbit. Ini adalah waktu penuh keberkahan. Di antara doa yang Nabi panjatkan di pagi hari adalah ungkapan rasa syukur dan terima kasih beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang dibaca Rasulullah adalah sebagaimana berikut, Allahumma emma ashbahabei minimatin eva minka wadakala syarikalak lakal hamdu walakasi syukru, artinya, ya Allah, aku tidak menjumpai pagi hari kecuali karena nikmat-Mu, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagimu segala puji dan syukur. Berzikir dan berdoa di pagi hari dengan membaca almat surat bisa menenangkan pikiran, mengurangi stres, dan membuat hati lebih kuat menghadapi tantangan. Memulai hari dengan berterima kasih kepada Allah Sang Pencipta akan menciptakan energi positif dalam diri kita, menyadarkan pikiran untuk tetap positif terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memulai aktivitas dengan semangat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW juga mendoakan keberkahan bagi umatnya yang memulai aktivitas sejak pagi. Doa yang dibaca oleh beliau, yaitu, Allahumma berkali umati, fi bukuriha, artinya, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Itulah sebabnya Rasulullah tidak suka bermalas-malasan atau tidur setelah subuh. Beliau mengajarkan agar umat Islam segera beraktivitas dengan bekerja, berdagang, belajar, dan berkarya sejak pagi, karena disitulah letak keberkahan. 6. Menghindari overthinking dengan easy going. Salah satu hal yang bisa membuat mood di pagi hari memburuk ialah keribetan yang menyertainya. Seperti harus menyiapkan segala sesuatu sebelum berangkat ke kantor, ke sekolah, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad memberikan teladan agar umat beliau tidak ribet di pagi hari. Salah satu contoh yang diajarkan ialah beliau akan menikmati sarapan jika disediakan, dan akan berpuasa jika tidak ada sarapan yang disediakan. Tidak semua keadaan harus selalu tepat dengan keinginan kita yang terkadang itu tercampuri hawa nafsu negatif. Easy going seperti yang dicontohkan Nabi ini bisa kita teladani di waktu pagi. 7. Komunikasi santai.
Banyak riwayat menyebutkan bahwa Nabi serta para sahabat sering mengobrol santai selepas sholat subuh. Di antaranya mereka bernostalgia pada pengalaman di masa lalu dan lain sebagainya. Hal ini pun Nabi lakukan dengan anggota keluarganya. Obrolan santai seperti ini tentu akan meningkatkan keakraban dan memperkuat ikatan silaturahim, serta mampu menyalurkan energi positif antara satu orang dengan lainnya. Itulah 7 teladan Nabi yang bisa diikuti oleh umatnya, agar bisa menciptakan pagi yang penuh berkah dan semangat. Mari kita jadikan pagi seperti Nabi Muhammad SAW sebagai cara terbaik untuk mengawali hari dengan hati yang ringan, pikiran yang jernih, dan langkah yang penuh keberkahan.